kita berjumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kalau yang sakit, gak apa-apa, kita bisa tetap memuji nama Tuhan dan tetap semangat terus. Nah, sekarang kita mau sama-sama nyanyi Dari Terbit Matahari. Yuk kita nyanyi ya, Melody. Oke, satu, dua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Yang belum berdiri, ayo silakan berdiri, kita pakai gerakan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ibadah kita mau bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersama-sama boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita bisa ada sampai hari ini, bisa memuji nama Tuhan itu semua karena kasih dari Tuhan Yesus. Kasih penyertaan Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Kasih Tuhan Yesus itu indah sekali ya Melody ya. Lebih indah dari bintang-bintang, dari pelangi. Wah, pokoknya lebih indah dari semuanya. Yuk kita sama-sama nyanyi Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Masih tetap berdiri ya. Kita mau sama-sama pakai gerakan. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih
indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya adik-adik, kasih Yesus pastinya indah, lebih indah dari apapun ya. Karena itu, iya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus juga ya. Kita mau sama-sama nyanyi I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yuk, kita mau katakan sekali kita mencintai Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, sebagai wujud kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita mau ikut perintah-perintahnya ya. Minggu lalu perintah Tuhan, perintah dari Allah, yaitu kita harus menghormati orang tua kita. Nah, pastinya masih banyak lagi perintah-perintah dari Tuhan yang harus kita ikutin. Nah, oleh karena itu kita harus berjalan bersama Yesus setiap hari ya. Kita mau nyanyi sama-sama jalan serta Yesus ya. Yuk, kalau ini masih banget berdiri ya. Kita nyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita pastinya berjalan bersama Yesus setiap hari ya. Contohnya dengan apa? Dengan selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur sama Tuhan atas penyertaannya setiap hari dengan memberikan persembahan. Ya, Melody kita kasih persembahan ya. Ini pegang. Kita menyanyi lagu Aku Diberkati karena Tuhan sudah memberkati kita setiap hari. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
yang berganti malam aku diberkati. Ya, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang waktunya bagi kami untuk membawa persembahan bagi Engkau. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu, khususnya di masa pandemi ini. Biarlah persembahan kami boleh memberkati orang lain ya Bapak. Tuhan, inilah sedikit dari kami, kiranya Tuhan yang boleh berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ini saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pastinya adik-adik udah gak sabar buat mendengarkan firman Tuhan ya kan? Sekarang kita panggil Bapak atau Ibu Guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Siapa ya kira-kira ya? Surprise! Halo, selamat pagi adik-adik. Salam small. Sekolah Minggu online. Adik-adik, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu berharap adik-adik semua menyiapkan Alkitabnya, ya. Alkitabnya disiapkan dulu. Yang belum siapkan Alkitab, ambil Alkitabnya, Ibu tunggu ya. Iya, semuanya sudah siap. Nah, sebelumnya kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami dari hari lepas hari. Bahkan Tuhan sudah menyertai akan semua kami ketika kami memuji-muji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, yang mengikuti semua dan memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Ibu mau mengajak kalian untuk memahami sebuah kata, baik yang pernah kalian dengar pada saat belajar agama di sekolah, ataupun yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggumu. Ada yang tahu kata apa itu? Ada yang mau tebak? Kata apa itu? Ya, iman. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau mengajak kalian semua. Mari kita membuat kalimat dengan kata iman. Jadi adik-adik semua di rumah ya, membuat kalimat dengan kata iman. Kemudian nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Sudah siap untuk membuat kalimat dengan kata iman?
Ya, ada yang sudah siap? Sudah selesai membuat kalimat dengan kata iman? Oh, sudah. Wah, bagus. Iya, betul. Nah, yang belum membuat kalimat dengan kata iman, dibuat ya. Ibu tunggu. Dan jangan lupa kalian menuliskannya di kolom komentar. Adik-adik, ibu percaya kalian pasti dapat membuat kalimat dengan kata iman. Tetapi masalahnya adalah, apakah kalian tahu apa arti, apa maksud dari iman? Apa sih iman? Dan bagaimana kita memiliki iman? Baik, kita akan belajar satu persatu ya adik-adik. Adik-adik, dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ulangi sekali lagi ayat hafalan ini ya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, penulis Ibrani memberitahukan kita definisi dari iman. Yang pertama, adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Dan yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, adik-adik, apakah itu iman adik-adik? Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan. Pintar, bagus. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat. Adik-adik, sekali lagi kita ingat ya, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Baik itu harapan kita, pengertian kita, kepercayaan kita, yang semuanya belum terjadi, belum kita alami, belum terlihat, tapi itu yang kita yakini ada, dan kita meyakini sudah mendapatkannya. Contohnya apa ya? Surga. Setiap orang percaya pasti berkata bahwa surga itu ada. Tapi apa kita pernah ke sana? Belum. Apa kita pernah melihat surga? Belum. Apa kita tahu surga ada di mana? Tidak tahu. Tapi kita semua yakin bahwa surga itu ada, bukan? Itulah iman. Kita beriman bahwa surga itu ada. Apalagi adik-adik? Yesus Kristus adalah pintu menuju surga. Tidak ada yang lain. Itu iman kita. Kita beriman seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu untuk kita bisa masuk ke surga. Meskipun di dalam dunia ini banyak kepercayaan, banyak ajaran, tetapi kita mengimani bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya pintu untuk masuk ke surga. Benar? Ya, itu iman saya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada banyak orang yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi ia mempercayai akan terjadi. Siapa dia? Nabi Nuh. Suatu hari, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, perahu besar dengan bentuk yang unik. Bahkan desainnya pun Tuhan yang buatkan untuk Nuh. Awalnya, apa Nuh tahu alasan Tuhan menyuruhnya membangun bahtera? Tentu saja tidak. Nuh menolak, tidak. Ia segera dengan rajin dari hari ke hari mengumpulkan kayu, bahan-bahan lainnya, dan memulai membuat bahtera dibantu oleh ketiga orang anaknya. Semua orang yang melewati tempat kerja Nuh masih akan mentertawakannya. Hahaha, Nuh sudah pikun. Cuaca panas terik begini, ia membangun bahtera. Hahaha. Nuh sudah gila. Nuh tidak tahu apa alasan Tuhan untuk menyuruh dia membangun bahtera. Nuh juga belum tahu apakah bahtera itu akan dia pakai atau orang lain yang akan memakainya. Nuh tidak tahu apa-apa, tetapi ia beriman bahwa Tuhan menyuruh dia membuat bahtera. Jadi itulah yang dikerjakan Nuh. Dan akhir ceritanya adik-adik tahu kan? Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta berbagai jenis hewan dari air bah
dengan menggunakan bahtera itu. Tetapi awalnya Nuh sama sekali tidak tahu tujuan Tuhan menyuruhnya membangun bahtera. Nuh hanya beriman kepada perintah Tuhan. Adik-adik, demikianlah pemahaman Alkitab kita pada hari ini tentang iman. Apakah adik-adik masih ingat ayat hafalannya? Ayo, kita sama-sama ya mengucapkan ayat hafalan. Ibrani pasal 11 ayat 1. Bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah adik-adik hanya melanjutkan kalimat yang Ibu ucapkan. Saya beriman bahwa, Ibu ulangi, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah adik-adik melanjutkan kalimat yang Ibu ucapkan. Saya beriman bahwa. Nah, adik-adik nanti dilanjutkan ya. Kemudian nanti difoto, dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri small kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan belajar tentang iman. Biarlah Tuhan menolong kami menumbuhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami tetap beriman kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati kami, berkati Mama dan Papa, dan berkati semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di small berikutnya. Dadah.